Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Prodi Akuntansi Sektor Publik yang beranggotakan Siti Rizky Hairunisa, Filza Nur Sandrina, Yasmin Dwi Hanifah, dan Patihatun Nurul Khairah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kita mengenai laporan keuangan Kementerian Kesehatan pada tahun 2021. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai laporan realisasi anggaran dari instansi Kementerian Kesehatan tahun 2021 yang dapat dilihat pada tabel berikut. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Pada laporan realisasi anggaran, terdapat dua komponen, yaitu pendapatan dan belanja negara. Pendapatannya terbagi menjadi dua komponen. Yang pertama, yaitu pendapatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Realisasi pendapatan PNBP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar 16 triliun 27 miliar 1.974 juta 204.856 rupiah atau mencapai 110,34% dari estimasi pendapatan PNBP yang ditetapkan sebesar 14 triliun 512 miliar 715 juta 346 ribu rupiah. Jika dilihat rinciannya pada estimasi pendapatan PNBP tahun 2021 dan 2020 mengalami kenaikan sebesar 10,97%, sedangkan pada rincian realisasi pendapatan PNBP juga mengalami kenaikan sebesar 11,02%. Lalu yang kedua, yaitu pendapatan hibah. Realisasi pendapatan hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar 0 rupiah, dengan estimasi pendapatan hibah yang ditetapkan sebesar 0 rupiah, sedangkan realisasi pendapatan hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar 0 rupiah, dengan estimasi pendapatan hibah yang ditetapkan sebesar 0 rupiah. Setelah itu terdapat belanja negara. Realisasi belanja Kementerian Kesehatan tahun 2021 adalah sebesar 208 triliun 317 miliar 674 juta 868.246 rupiah atau 97,14% dari anggaran belanja sebesar 214 triliun 484 miliar 818 juta 867 ribu. Pada komponen belanja negara terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 5 triliun 4 miliar 108 juta 8.609 rupiah dan 5 triliun 10 miliar 578 juta 630.437 rupiah atau terjadi penurunan sebesar 0,13%. Komponen kedua yaitu belanja barang. Realisasi belanja barang untuk tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 155 triliun 217 miliar
Rp223.151.000 dan 43.797.191.892 rupiah. Belanja barang mengalami kenaikan sebesar 255,02% dari realisasi belanja barang tahun 2020. Ketiga yaitu belanja modal. Realisasi belanja modal untuk tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 3.314.291.191.286 rupiah dan 4.479.038.164 rupiah. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 31,09% dibandingkan tahun 2020 karena adanya penurunan anggaran untuk belanja modal. Yang keempat yaitu belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Belanja bantuan sosial 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 44.952.988.445.200 rupiah dan 48.924.984.886.000 rupiah mengalami penurunan sebesar 7,96% dari tahun 2020. Lalu target dan realisasi yang tercapai pada output prioritas nasional tahun 2021 yaitu sebagaimana ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah tahun 2021, realisasi pencapaian program prioritas nasional pada Kementerian Kesehatan adalah sebesar 80.839.222.524.715 rupiah atau 93,43% dari alokasi sebesar 89.739.936.271 rupiah, yaitu pada prioritas nasional 2, 3, 4, dan 6, rincian pagu anggaran dan realisasi serta target output dan realisasi output dari program prioritas nasional. Antara lain, yang pertama yaitu prioritas nasional 2, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Yang kedua, yang kedua yaitu prioritas nasional 3, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Yang ketiga, prioritas nasional 4, mengenai revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Dan yang keempat yaitu prioritas nasional 6, membangun lingkungan hidup untuk meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perolehan pembiayaan untuk tahun anggaran tahun anggaran Kementerian Kesehatan. Jadi berdasarkan laporan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2021, instansi ini menerima pembiayaan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Pendapatan penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah serta dikelola dalam mekanisme anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Seperti yang sudah
disebutkan sebelumnya oleh Nurul, estimasi pendapatan PNBP yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2021 adalah sebesar 14.525.715.346.000 rupiah. Dan dalam realisasinya sendiri untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar 16 triliun 27.974.204.856 rupiah. Jadi, di sini laporan realisasi anggaran atau LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Berdasarkan LRA tahun 2021 dapat dilihat bahwa estimasi pendapatan anggaran tahun 2021 sebesar 14 triliun 525.715.346.000 rupiah mengalami peningkatan sebesar 1.437.577.874.160 rupiah jika dibandingkan dengan estimasi pendapatan anggaran tahun 2020. Di sisi lain, realisasi pendapatan tahun 2021 juga mengalami peningkatan. Realisasi pendapatan dari alokasi APBN yaitu sebesar dengan persentase 360,7%, lalu pendapatan bunga dan rekening dengan persentase 438,48%, dan penjualan badan milik negara dengan persentase 71,8% adalah pos-pos pendapatan yang mengalami peningkatan terbesar dalam realisasinya dibandingkan dengan pos-pos pendapatan lainnya. Lalu dalam komposisi anggaran dan realisasi belanja, pos belanja barang dan belanja bantuan sosial memiliki nominal realisasi terbesar, kemudian diikuti oleh pos belanja pegawai, lalu terakhir adalah pos belanja modal. Dan jika dilihat dari rasio atau persentase kenaikannya, efektivitas dari pendapatan melalui penerimaan negara bukan pajak dengan persentase 110,34% dan efisiensi belanja dengan persentase 97,14% untuk tahun anggaran 2021 mengalami peningkatan yang cukup dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan rasio antara target PNBP dengan realisasi PNBP sudah melewati 100%, yang dapat diartikan bahwa efektivitasnya sudah sangat baik. Begitu juga dengan pos belanja, dapat diartikan bahwa efisiensi realisasi dari anggaran belanja sudah baik, walaupun rasionya belum menyentuh 100%. Untuk analisis mengenai laporan operasional akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya adalah laporan operasional. Laporan operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunanya yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu periode pelaporan. Laporan operasional pada Kementerian Kesehatan ini menyajikan berbagai unsur pendapatan, beban, surplus atau defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus atau defisit laporan operasional yang diperlukan untuk penyajian secara wajar. Pendapatan laporan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 10.981.454.468.613 rupiah yang terdiri dari pendapatan NPBP lainnya, yang mana dalam hal ini mengalami penurunan sebesar
9,17% dari tahun 2020. Kemudian, terdapat beban sebesar 215 triliun 167 miliar 682 juta 708.326 rupiah, yang terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban bantuan nasional, beban penyusutan dan amortisasi, kemudian terdapat beban penyisian piutang tak tertagih, yang mana dalam hal ini mengalami kenaikan sebesar 111,35% dari tahun 2020. Kemudian, sehingga dalam hal ini terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar 204 triliun 186 miliar 528 juta 239.713 rupiah. Sementara defisit dari kegiatan non operasional sebesar 812 triliun 538 miliar 158 juta 964.000 rupiah, sehingga entitas mengalami defisit laporan operasional sebesar 204 triliun 999 miliar 66 juta 398.677.000 rupiah. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada asal dari surplus atau defisit. Berasal dari banyak sumber. Yang pertama ada surplus atau defisit dari kegiatan operasional, yang terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya rutin, dan merupakan tugas pokok dari fungsi entitas. Merupakan selisih lebih atau kurang dari hasil pendapatan operasional. Yang kedua ada atau defisit dari kegiatan non-operasional. Surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional ini terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok serta fungsi dari entitas tersebut. Nah, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pendapatan pelepasan aset non-lancar, beban pelepasan aset non-lancar, pendapatan dari kegiatan operasional lainnya, dan beban dari kegiatan non-operasional lainnya. Dan yang ketiga ada surplus atau defisit LO, merupakan penjumlahan dari surplus atau defisit kegiatan operasional dan surplus atau defisit kegiatan non-operasional. Selanjutnya, laporan operasional pada laporan keuangan Kementerian Kesehatan 2021 ini disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Laporan operasional ini menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus atau defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus atau defisit LO yang diperlukan untuk penyajian secara wajar. Pengguna laporan dalam hal ini adalah user atau stakeholder yang membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan.
Demikian presentasi mengenai analisis laporan keuangan Kementerian Kesehatan tahun 2021 yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesempatan, kami akan membuka diskusi kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.